sini, absen dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa aja? Aisyah. Oke, selain Aisyah dan Safira di semua ya. Oke, sekarang keluarkan alat tulis dan bukunya. Oke, di sini kita di tema 3 sub 3. Itu tentang perubahan bentuk benda. Silakan diperhatikan video di depan ya, paham? Ya, diperhatikan. Ini adalah pelajaran untuk tema 3 kelas 3. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebagai contohnya, apabila kita meletakkan es batu di luar atau di tempat yang berudara panas, maka lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Benda padat jika dipanaskan maka akan mencair. Peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es, namun bisa terjadi pada benda padat lainnya seperti mentega dan coklat. Kemudian, Oke, sebelum kita lanjutkan, tadi di pembahasan awal itu tentang yang bisa mencair selain tadi es dan juga mentega dan coklat. Setelah itu ada lagi yaitu gula pasir. Apabila gula pasir dipanaskan, dia akan mencair. Oke, kita lanjut. kita membuat es krim. Es krim yang tadinya cair, lama-lama berubah menjadi beku. Contohnya, jika kita perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Sebagai contohnya, jika kita meletakkan air di dalam lemari pembeku, maka beberapa jam kemudian air itu akan berubah menjadi es. Contoh lain yaitu saat kita membuat es krim. Es krim yang tadinya cair, lama-lama berubah menjadi beku. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke proses menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah, kemudian kita taruh di tempat yang panas, lama-lama baju tersebut mengering. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena air yang terdapat di dalam baju tersebut menguap karena adanya pemanasan. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Tahukah kamu mengapa sisi luar dari gelas bisa menjadi basah? Ketika es yang mencair dapat menembus gelas, tetes-tetes air yang berada
di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Kemudian proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Oke teman-teman, kalian sudah paham semua kan tentang perubahan wujud benda? Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Oke, baik. Dari video tadi kita sudah belajar beberapa bentuk, yaitu yang pertama dari mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun. Jadi perubahan bentuk wujud tersebut sering kita temui di rumah ataupun di sekolah. Kayak mengembun, seperti kalian membeli es cekek, tahu nggak es? Pasti luarnya basah atau tidak? Basah. Bukan karena air yang di dalam itu keluar yang tadi dijelasin, karena udara di sekitar ikut menyerap suhu yang ada atau yang dikeluarkan dari si es tersebut, makanya ikut nempel ke plastiknya. Seperti tadi yang membeku, punya kulkas di rumah, pernah masukin air ke dalam freezer menjadi apa? Menjadi es, menjadi membeku. Nah, itu yang dinamakan perubahan wujud dari cair kepada. Setelah es itu dikeluarkan, ditaruh di suhu ruangan atau ditaruh di dalam wadah, esnya akan mencair atau tidak? Nah, itu dinamakan perubahan wujud dari padat ke cair. Jadi di sini sekarang buka bukunya, tuliskan tugas ya. Yang pertama, tulis barang apa saja atau perubahan wujud apa saja yang bisa dari padat ke cair. Yang kedua, dari cair ke padat. Oke? Tugas yang tadi Bapak beri sudah selesai semua. Oke, kita bacakan secara bersama-sama. Yang pertama, yang mencair. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, dua bahan ini atau dua barang ini yang kalian sebutkan tadi, itu yang sering kalian temukan di rumah atau di sekitar kalian. Bahkan sering kalian konsumsi atau kalian makan, ya. Gula pasir dan coklat. Rasanya apa? Manis. Selanjutnya dari cair ke padat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Sering atau pernah buat nggak di rumah? Nah, sering makan es krim nggak? Nah, itu adalah yang benda yang sering kalian temukan bahkan setiap hari di sekolah maupun di rumah. Kita lanjut, ditutup bukunya, disimpan pulpennya. Setelah ini kita mari membaca dan juga sambil bernyanyi. Bisa?
memotong bebek angsa bisa semua? Bisa semua? Oke, sudah siap ya? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Padat kami cair disebut cair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap. La 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 la. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita berdoa karena pelajaran sudah selesai. Berdoa dan juga nanti boleh berdoa. Oke, untuk ketua kelas disiapkan.